Lu pernah nggak sih kebingungan nyari kaos kaki yang hilang satu? Kita bisa ngubek-ngubek seisi rumah, frustrasi, tapi ujung-ujungnya tetap nihil. Nah, bayangin kalau yang hilang itu bukan kaos kaki, tapi raja terbesar di Tatar Sunda. Hilangnya itu benar-benar gak ninggalin jejak, kayak ditelan bumi. Atau lebih tepatnya, kayak jadi harimau. Inilah misteri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Sejarah bilang dia moksa, menghilang, menyatu dengan alam. Tapi, kalau rajanya aja gak ada makamnya, kenapa di suatu tempat yang sangat terpencil, di tengah hutan belantara di kaki Gunung Nagara, Garut, ada sebuah situs yang namanya sangat spesifik, sangat keramat, dan sangat dipercaya sebagai makam keramat Prabu Siliwangi Rakean Sancang. Coba lu resapi nama itu. 3 nama besar dalam satu tempat. Prabu Siliwangi, Rakean Sancang, dan Gunung Nagara. Kenapa ada nama Rakean Sancang di sana? Siapa sih sosok Rakean Sancang ini? Apakah dia anak Siliwangi yang menanggung beban takdir ayahnya yang menghilang? Atau jangan-jangan dia cuma kode rahasia, sebuah password spiritual yang disiapkan Siliwangi buat para pengikutnya? Gue yakin banyak dari lo yang taunya cuma Siliwangi dan harimau putihnya. Tapi kali ini kita akan bongkar rahasia dari sosok bayangan yang berdiri di antara Siliwangi dan misteri kematiannya. Kita akan telusuri lorong waktu dan mitos di channel Tahu Gak Sih Lu untuk mengungkap siapa sebenarnya Rakean Sancang. Ini bukan cuma sejarah biasa. Ini adalah teka-teki warisan yang belum terpecahkan. Pajajaran, kerajaan yang menolak berakhir. Untuk memahami Rakean Sancang, lo harus ngerti dulu skenario exit dari kerajaan Pajajaran. Bayangin, Pajajaran itu bukan kalah perang secara total dan habis. Kerajaan ini hancur, iya, tapi secara spiritual dia menolak tamat. Ini kayak gini, kalau di film-film, pahlawan itu kan biasanya mati dengan tragis di akhir. Tapi Siliwangi, dia memilih jalan yang lebih nyeleneh. Ketika kerajaan Islam seperti Cirebon dan Banten mulai mendesak, Siliwangi gak mau berhadapan langsung dengan anak cucunya sendiri. Dia gak mau ada pertumpahan darah besar yang bikin Sunda pecah. Jadi dia cabut. Tapi cabutnya bukan ke Bali, bro. Dia cabut ke dimensi lain. Itu yang kita kenal sebagai moksa atau ngahiang. Tubuh fisiknya lenyap, tapi roh dan karismanya menyebar ke seluruh tanah Sunda. Nah, disinilah masalah sejarahnya muncul. Kalau raja sebesar Siliwangi cuma moksa alias hilang tanpa jejak, gimana rakyatnya bisa mengenang? Mereka butuh titik fokus. Mereka butuh tempat untuk ziarah, untuk meminta berkah, dan untuk merasa terhubung kembali dengan leluhur mereka yang agung. Logika historis inilah yang membuat situs-situs keramat makam Siliwangi bermunculan di banyak tempat. Cibuyut, Astana Gede Kawali, dan yang paling misterius, Sancang di Gunung Nagara. Sekarang kita masuk ke sosok utamanya. Siapa itu Rakean Sancang? Secara linguistik dan sejarah kuno Sunda, gelar Rakean itu bukan gelar raja utama. Rakean lebih merujuk pada bangsawan tinggi, patih, atau pejabat senior yang punya otoritas militer atau keagamaan. Dia itu kayak perdana menteri atau panglima tertinggi yang masih keturunan raja. Lalu, Sancang itu apa? Sancang itu nama tempat di Garut Selatan yang terkenal sakral. Dulu, kawasan Sancang itu dikenal sebagai hutan larangan yang sangat angker dan menjadi benteng pertahanan terakhir Pajajaran di selatan. Jadi, kalau digabung, Rakean Sancang berarti bangsawan penjaga penguasa wilayah Sancang. Dia adalah sosok penting yang dipercaya diberi mandat terakhir oleh Prabu Siliwangi. Mandat apa? Mandat untuk menjaga rahasia besar atau menjaga perbatasan spiritual Pajajaran setelah sang Prabu menghilang. Bayangkan kayak gini.
Siliwangi itu pemilik bank sentral. Ketika bank itu mau ditutup, dia gak mungkin ninggalin brankasnya kosong. Dia menunjuk orang paling terpercaya, yaitu Rakian Sancang, untuk menjaga brankas rahasia itu. Brankas yang isinya bukan emas, tapi wibawa dan kewaskitaan kerajaan. Fakta mengejutkan, makam ini adalah kapsul waktu. Ini yang bikin situs Gunung Nagara sangat istimewa dan membedakannya dari makam Siliwangi yang lain. Banyak yang percaya kalau makam ini yang terletak di puncak gunung sebenarnya adalah kapsul waktu spiritual. Gini mindset yang dipercaya di sana. Karena Siliwangi moksha, makamnya yang asli itu gak ada. Jadi, orang-orang zaman dulu menciptakan sebuah simulakra, sebuah monumen simbolis yang menaungi warisan Prabu. Rakian Sancang, karena dia adalah simbol kesetiaan terakhir dan penanggung amanat. Tubuhnya yang dikuburkan di sana. Tapi, secara spiritual, di dalam makam Rakian Sancang ini, bersemayam pula roh dan wibawa Prabu Siliwangi. Jadi, ketika peziarah datang, mereka nggak cuma menyembah Rakian Sancang, tapi mereka datang ke sana untuk menyerap kembali kekuatan Raja Pajajaran. Ini semacam analogi warung kopi. Siliwangi itu kayak merek kopi legendarisnya. Rakian Sancang itu kayak gelas antik yang dipakai buat nyeduh kopi itu. Lu nggak minum gelasnya, tapi lu minum kopi Siliwangi yang disajikan lewat Rakian Sancang. Debangkin mitos, Harimau Sancang dan dua makam yang berbeda. Banyak orang salah mengira bahwa makam Rakian Sancang di Gunung Nagara itu sama dengan tempat yang namanya Leweng Sancang yang ada di pesisir Garut Selatan. Padahal ini dua hal yang berbeda meski saling terhubung oleh mitos Harimau Putih Siliwangi. Leweng Sancang, ini adalah kawasan hutan lindung di pantai selatan. Mitos di sini lebih fokus pada Siliwangi yang berubah wujud menjadi harimau putih. Tempat ini dianggap sebagai gerbang spiritual Siliwangi. Makam Rakian Sancang. Ini adalah situs ziarah yang terletak di ketinggian, jauh di pedalaman. Ini adalah tempat yang dianggap sebagai pemakaman fisik dari Rakian Sancang yang membawa warisan spiritual Siliwangi. Hubungannya, Rakian Sancang, sang bangsawan terakhir, konon adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk menjaga agar energi Harimau Putih Siliwangi tetap bersemayam di tanah Pajajaran, dan Gunung Nagara adalah titik pusatnya. Dampak sosial. Kenapa Rakian Sancang penting sampai sekarang? Lalu apa efek dari semua ini? Kenapa kita masih membicarakan makam misterius di gunung terpencil ini sampai hari ini? Jawabannya adalah identitas. Di tengah gempuran sejarah modern dan budaya global, sosok Rakian Sancang dan makamnya adalah jangkar yang kuat bagi masyarakat Sunda untuk mengingat kembali masa keemasan mereka. Ambil contoh upacara adat yang sering dilakukan di sana, seperti ritual ngaruat jagat atau ngaruat bumi. Ritual ini bukan sekedar mengenang, tapi adalah upaya aktif untuk menarik kembali berkah dan keadilan dari leluhur yang diwakili oleh Rakian Sancang. Misteri ini mengajarkan kita satu hal. Terkadang, hal yang paling sulit dipecahkan bukanlah misteri siapa yang mati, tapi misteri kenapa kita sampai sekarang masih mencari roh mereka. Menurut lo sendiri, kenapa sih sampai hari ini kita masih butuh sosok raja yang menghilang dan seorang rakyat yang menanggung beban legendanya? Coba share teori gila lo di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tahu Gak Sih Lu, biar kita terus bisa bongkar rahasia-rahasia mind-blowing lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.